الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah muslim Nurullah yang berbahagia, paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Patrobani. Mudah-mudahan Allah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Allah memberikan manfaat, berkah, kasih sayangnya di dunia dan akhirat kepada kita sekalian ya, melewati keilmuan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Paqala al-mu'allif rahimahullah, ya qaumi, wahai kaumku, yaqimu zikrullah ta'ala fi qulubil arifin wa yukhitu biha. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, kata beliau, berkemahlah dengan zikir Allah. Waduh, ini kemah biasanya terbuat dari terpal ya, terbuat dari kulit ya. Sekarang kita membuat kemah sendiri dalam hidup ini dengan kemah zikrullah. Berkemah dengan zikrullah. Kenapa? Karena memang seperti rumah ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, tidak abadi. Karena tidak abadi, kita sebenarnya hidup di dunia ini bagaikan orang yang camping, bagaikan orang berkemah di kehidupan. Orang yang camping atau berkemah itu kan sementara hari itu saja, kemudian dia bangkit berjalan lagi, nanti berkemah lagi di satu tempat, karena kemah itu sementara maknanya. Nah, karena itu setiap kita berkemah, kemah hidup kehidupan ini, kita harus, kenapa jadi kita berkemah? Karena kita menahan daripada hujan malam hari, dingin malam hari, panas siang hari. Nah, dalam konteks yang batin ya, ilmu batin ya, ahlil batin atau ahlil kasab, maksudnya kemah itu adalah terpaan godaan-godaan kehidupan ini. Godaan kehidupan ini banyak sekali dalam kehidupan ini. Karena itu kita perlu melawannya dengan zikrullah. Zikir. Karena hanya dengan rasio saja kita tidak bisa ternyata melawan dunia ini. Banyak orang rasional tapi juga akhirnya tergoda dengan dunia. Merasa bisa, akhirnya bisa. Nah ini, merasa berbangga diri, merasa hebat diri, memuji-muji diri, malah akhirnya jatuh. Nah, itu orang-orang yang sombong hatinya, orang yang ria dan takabur di dalam hatinya. Karena itu kita disuruh oleh Syekh, berkemahlah kamu dengan kemah zikrullah. Maksudnya adalah bagaimana kita melazimkan zikir itu dalam hidup sehari-hari. Paling tidak kita belajar kalimat subhanallah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau yang paling ringkas zikir Allah atau hu. Kalau hu itu sulit memahaminya, ambil yang mudah bagi kita. Allah. Dimanapun kita berada, kalau perlu pakai alat tasbih bagus juga. Nah, pada saat orang tidak ada, kita pakai alat tasbih Allah. Ada anak-anak muda bahkan mengkalungkan tasbihnya di lehernya. Ya, enggak apa-apa, boleh saja, atau di tangannya ya, alat zikir supaya apa? Supaya ingat kepada Allah katanya. Jadi alat tasbih sebagai untuk mengingat kepada Allah itu bagus. Jangan ditegur seperti itu bagus, la ilaha illallah. Sehingga ketika melihat tasbihnya ingat dengan Allah, la ilaha illallah. Manusia ini bermacam ragam keunikannya. Jangan berpikir seperti kita semuanya, karena berbeda-beda cara hidup manusia ini. Ada juga yang memegang buku dia ingat kepada Allah. Ada juga dengan memegang tasbih itu dia ingat kepada Allah. Ada juga tanpa memegang apapun dia ingat kepada Allah. Ini luar biasa manusia seperti ini, kalau bisa ya. Tapi itu makanya kalau kita melihat ajengan kiai-kiai ya, biasa guru-guru yang kuat, mereka tidak lepas dari tangan mereka alat tasbih kadang-kadang kan, menggambarkan bagaimana mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kadang-kadang memakai kopiah di jalan, kopiah haji atau sorban, boleh saja, silakan sorban, imamah ya, ini imamah namanya. Supaya apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebuah cara supaya kita terlalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
bukan hanya alat untuk sholat ternyata imamah atau kopiah, tapi juga mengingatkan kita, jalan kepada kita untuk berkemah kepada Allah. Anggap aja topi itu kemah, kemah mengingat Allah. Pikulu bil arifin, sebagaimana orang-orang arif ya, yang selalu berkemah diri mereka, orang arif billah, orang-orang sufi ahli marifatullah, berkemah diri mereka dengan zikir kepada Allah. Wa yukhitu biha, dan mereka menulis zikir itu di hati mereka. Menulis di hati itu maksudnya adalah sambil misalnya berzikir la ilaha illallah, ingat bagaimana penciptaan Allah terhadap alam semesta ini, ingat bagaimana tubuh menciptakan tubuhnya jadi sehat, afiat. Itu melukis, membuat goresan di hatinya bahwa Allah itulah yang menciptakan dirinya, Allah itulah yang memperbagus kehidupan dunia ini, yang mengatur segala urusan kehidupan dunia ini. Manusia tidak berdaya atas apapun juga. Bahkan orang yang berkemah kepada Allah bukan sekadar melukis, wayansiha zikru kulli mazkur, dia belajar melupakan hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, yang melupakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia melupakan satu keadaan yang bisa menjadikan dia lupa kepada Allah. Apa saja yang menjadikan dia lupa, dia stop, kemudian dia mengingat kepada Allah, kemudian jalan lagi dia. Taruhlah saat bekerja asik ya, yang mengasihkan tuh pekerjaan apa ya? Mungkin pekerjaan melukis, mungkin melukis. Nah, kalau lupa dengan Allah sebentar, ya ingat lagi dulu, zikir sebentar, kemudian bekerja lagi. Atau bertukangan, mungkin bertukangan asik, tukang mengukir apa, membuat bangunan atau apa. Saat lupa, merasa lupa dengan Allah, sebentar duduk dulu, mengingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau sedang waktu istirahat nanti setelah kita bekerja atau berdagang atau bekerja di mana saja, apa saja, sebentar duduk, kita duduk sebentar, sejenak, kemudian kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, sambil memandang pekerjaan kita. Semua yang ada ini alhamdulillah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pekerjaan itu yang menantang maut, wah itu ngeri, yang naik-naik ke atas, itu harus banyak mengingat Allah. Kemudian turun, sadari dulu bahwa ketika ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya ajaran syariat itu memulai pekerjaan dengan bismillah supaya kita tetap ingat kepada Allah. Itu yang disebut dengan menulis hati dan belajar bagaimana melupakan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Faijatam, bila engkau sempurna berkemah dengan kemah zikrullah tadi, maka kata Syekh Abdul Qadir, fal jannatu hiyal ma'wa, maka patutlah engkau mendapatkan surga al-ma'wa, surga yang tempat yang bisa menghibur kita nanti di akhirat kelak. Bahkan hindawannya, kata Banjar, cahaya surga itu sudah terasa nanti di dalam alam dunia ini. Nurul jannah itu, cahaya jannah itu sudah terasa di dunia. Apalagi istri Anda jannah namanya, mungkin terasa lagi ya. Nur jannah itu terasa dalam kehidupan. Itu surga al-ma'wa, jannatul ma'wa, subhanallah. Al-jannatul mankudah, surga yang dijanjikan. Wal mau'udah, surga yang dapat ditunaikan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan zikrullah tadi itu mendapatkan hindawan, mendapatkan cahaya surga dalam hidup kita. Berarti juga salah satu cahaya surga itu adalah sakinatan fi qulubikum, yaitu ketenangan di dalam hati kalian. Jadi bila Anda dengan zikir itu membawa Anda merasa tenang, sudah tenang, berarti itu sudah merupakan cahaya surga dalam diri kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bermanfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ini ya. Nah, itu ketenangan. Kemudian apa selain ketenangan? Ketenangan hati. Wal manqudatu fid dunya, ditunaikannya surga itu di dunia, maksudnya Anda akan merasakan itu, ialah engkau menjadi hiyar ridho bil qada. Engkau menjadi orang yang nantinya ridho kepada qada, ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Nah, jadi kita ini ridho dengan Allah itu kadang-kadang tidak bisa dibuat dengan sekedar rasio, tapi kadang-kadang kita perlu dari diri kita sendiri yang diilhamkan Allah,
yang langsung Allah mendorong menjadikan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ditegaskan bahwa ridho itu tidak bisa dicapai dengan sebuah akal semata, tidak, dengan ilmu saja tidak bisa. Tidak bisa, perlu ada dorongan dari Allah. Supaya Allah mendorong kita mendapatkan itu, perlu pemberian limpahan karunia dari Allah. Itu melewati zikir, berkemah zikir nih. Kemah zikir inilah yang menjadikan nanti kita ridho kepada Allah. Karena ridho kepada Allah itu termasuk juga cahaya surga, cahaya jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bil qada wa qarbul qalbi minallahi ta'ala. Nah, juga menjadikan kita selalu dekat dengan Allah. Jadi orang yang selalu berkemah dengan zikir pada Allah akan menjadikan dia dekat di hatinya itu kepada Allah. Hadirlah Allah di dalam hatinya. Bahasa lainnya kan begitu. Wa munajatahu lahu, dan menjadikan dia mampu munajatnya selalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, ketika dia merasa lelah, ya Allah, lelah sekali hamba, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika dia merebahkan diri, la haula wala quwata illa billah. Ketika dia tidur, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Ketika dia mulai pekerjaan itu berat mungkin baginya atau tidak ringan, tapi dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mulai berjalan, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mulailah terlihat dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi bahkan memasang sepatu saja, sepatu yang bertali itu mengucap kalimat-kalimat Allah yang diberitakan oleh Siti Aisyah tentang demikian. Oleh Bunda Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu di mana saja beliau selalu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah di dalam banyak hadis kita bahkan masuk WC saja kan berdoa, mau bercermin berdoa, mau duduk di mana berdoa, mau berjalan berdoa. Subhanallah. Inilah, maka itu perlu dilakukan dengan cara kita berkemah kepada Allah. Akan muncul sendiri dia kekuatan itu. Nah, ini penting. Warafa al-hijab, maka hijab itu warufi al-hijab, diangkatlah hijab itu bainahu, di antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi perlu diangkat, Allah sendiri yang mengangkatnya. Hijab itu mengingkisab, membuka tirai hijab antara Allah dengan diri kita, sehingga kita terbuka hijab kita. Subhanallah, untung sekali orang. Nah, caranya itu dengan berkemah zikirnya. Fayasiru sahibu hajal qalbi min khalwatihi ma'al haq aja wajalla fi jami ahwalihi. Maka terjadilah pada dirinya, dia menjadikan zikir itu teman sejatinya sudah dalam hatinya, teman sejati, maka seolah-olah dia terjadilah itu menjadi khalwat bagi dirinya, bahwa dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalwat itu artinya bersunyi diri bersama Allah dalam kemah Allah tadi, fi jami ahwali, sampai pada seluruh kehidupannya. Laisa kamisli sayun wa huwas samiul basir. Allah akan memperkenalkan nanti, kata Syekh, bagaimana min ghairi taksyif wala tasbih. Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita sedikit demi sedikit dengan laisa kamislihi sayun, tanpa sebuah perumpamaan termisal sesuatu pun, wa huwas samiul alim, dan dia mendengar lagi maha mengetahui akan situasi keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkemah zikir. Allahumma lutfan, ya Allah jadikan hatiku lembut, hati kita lembut semuanya, lutfannya, wa aunan, dan selalu pertolongan Engkau setiap keadaan kehidupan kita. Bagaimana Allah warridho, dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan diri kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.